Ini ketua OSISnya siapa kok sekolahnya begini. Mungkin sekarang capek, stres sampai nge-story gitu kan, lagu-lagu galau di background hitam. Ketua OSIS kalian itu jarang mandi guys. Oh enggak sih. Jiro lupa ngopi pasti Fatek Podcast. Balik lagi di Ngopi Pasti Fatek Podcast. Kali ini kita kedatangan sang ketua OSIS nih yang bentar lagi mau lengser. Ada Cikal Abdurrahman Yusuf dari SMA Negeri 2 Cirebon. Dipanggilnya Ucup ya? Aduh, Ucup. Banyak lah panggilan Mbak. Iya, tapi katanya dulu pas kecil dipanggil Ucup terus nangis. Aduh, gak mau gitu ya. Emang tapi, kenapa sih? Ya karena apa ya Mbak, dulu Ucup tuh kayak culun banget gitu. Panggilan culun, Ucup. Kayak dulu kan ada animasi kartun Ucup tuh botak gitu. Itu kan malu kan dipanggil Ucup-Ucup. Tapi akhir-akhir ini seru juga dipanggil Ucup tuh. Ada juga teman-teman sekolah. Teman-teman Ucup. Kadang ya Kal, kadang karena aku dari orang Padang jadi abang gitu. Oh, abang. Itu manggilnya Ucup aja. Abang Ucup. Aduh, abang Ucup. Kalau di sekolah panggilnya Cikal. Cikal ini ketua OSIS SMA Negeri 2 Cirebon, tapi beberapa hari lagi kali. Iya, beberapa hari lagi. Mau lengser. Sekitar 1 apa 2 minggu lagi. 1 atau 2 minggu lagi. Dia tuh ketua OSIS online guys. Iya. Ya nggak sih? Pemilihannya juga online. Ya. Dari seleksi, terus pemilihan sampai ngejabatnya juga 85% lebih itu online. Sisanya kita ya kadang ke sekolah gitu. Tapi tetap ke sekolah ya? Tetap kalau ke ketua OSIS ya. Gimana ceritain? Sampai sekarang udah mau lengsernya gitu, nggak berpidato di hadapan ratusan adik-adik dan temen-temennya nggak sih? Iya. Kan ketua OSIS kadang suka nongol gitu di depan, apa sih, ngasih sepatah dua patah kata atau apa. Ini kan sama sekali nggak. Ya kan? Mulai dari seleksi lah ya. Dari seleksi ya emang karena pandemi tuh mungkin dari kakak kelas juga kan kaget. Awal-awal pandemi tuh seleksi full online. Ya walaupun lumayan lah lancar kegiatan itu. Tapi pas udah mulai pemilihan ketua OSIS tuh mulai dari kampanye, terus ada pidato segala macem tuh kebanyakan kita lakuin secara online. Online semua. Kampanye kita kan posting di Instagram, Semanda CRB. Terus kalau kemarin pemilihan ketua OSIS tuh kita mengadakan setengah offline. Jadi yang hadir itu ada ruangan namanya mini hall. Mini hall itu hadir tuh calon-calon ketua OSIS berupa paslon. Terus kemudian ada MPK yang sudah dipilih duluan. Nah, di situ kita kampanye lah, di situ kita pidato, kita debat di situ. Buat anak-anak Semanda, kan kalau misalnya Semanda kan ada sebutannya tuh Mbak, namanya tuh Semanda Sivil. Jadi orang-orang warga-warga sekolah tuh disebutnya Semanda Sivil. Jadi Semanda Sivil tuh pada nonton di rumah lewat YouTube streaming kayak gitu. Oh streaming gitu, atau enggak Instagram live gitu ya. Gitu. Terus kampanye, pilih saya gitu-gitu ya. Pasti ada lah gitu lah. Buat narik-narik minat, sama narik-narik. Ya kadang ada adik kelas yang lihat dari ini kok ini. Ada sesuatu gitu. Ada sesuatu yang menarik nih gitu ya. Ada lucu-lucunya gitu. Ada yang komen ucup-ucup lagi Mbak. Aduh. Serius? Iya. Semangat cup ya Allah. Biasanya kakak kelas kayak gitu. Yang udah tahu ya dipanggilnya Ucup. Terus ininya wakil ketuanya cewek? Wakil ketuanya cewek. Kebetulan dia dari IPS juga, kan aku dari IPS, dia IPS. Jadi milih dia biar satu suara gitu, IPS satu suara. Dan terus satu hati. Ya enggak gitu. Aduh, hampir kita kelas lagi. Enggak, dia udah punya cowok Mbak. Ya enggak apa-apa sih selama janur kuning belum. Enggak. Tikung aja, tikung Cup. Enggak mau. Dia tuh IPS juga, satu IPS. Terus dulu suka pulang bareng naik angkot sama teman-teman juga. Tapi baru kenal banget itu dari ini. Namanya tuh seleksi latihan dasar kepemimpinan OSIS tuh. Dia ya karena satu IPS, dia juga rumahnya di Perum. Jadi kalau misalnya koordinasi enak lah ya. Oh deket gitu ya. Iya gak perlu jauh kemana-mana. Terus juga ya itu teman-teman banyak yang milihnya gara-gara dianya mungkin ada nilai plus gitu kan. Jadi kayak gitulah, udahlah milih Cikal sama ada paslon namanya Ami sama Ami. Oh berarti gitu. Mereka mungkin lebih milih Aminya daripada Iranya gak sih? Iya bisa jadi kayaknya. Jadi ketua OSIS tuh privilege-nya apa, kelebihannya? Aduh privilege ya. Ya dimulai dari SMP dulu sih. SMP kan dulu ikut OSIS dari kelas OSIS. 7 tuh. Ketua juga? Enggak. Wakil dulu SMP. Jadi ikut OSIS dari kelas 7. Coba sih gimana
gimana tuh OSIS gitu, organisasi. Kan SD kan nggak ada kan OSIS tuh. Coba di SMP OSIS ternyata seru juga walaupun masih dalam bimbingan guru. Cuman ya pas udah kelas 8 kan nyalonin jadi wakil ketua. Dulu paslon juga bentuknya di SMP Al Azhar. Nah, ya asik juga sih, seru, banyak banget kenal orang lah intinya, kayak bisa eksis ya gitu. itu tambahan itu belakangan. Enggak sih, kalau Isen yang daftar tujuan utama. Banyak yang follow juga dia. Jadi banyak followersnya. Ya, bener. Terus juga bisa deket lah sama guru. Terus yang terakhir sih paling banyak dapat materi lah yang nggak ada di kelas gitu. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil yang nggak ada di kelas, kayak kepemimpinan, cara melatih diri gimana bisa mengontrol emosi gitu-gitu. Pas SMA kelas 10 tuh bener-bener anti OSIS, nggak mau sama sekali. Udahlah SMA jadi mau warga biasa. Iya, warga biasa aja, main lah pokoknya, kayak ya suka baca di Instagram juga kan, kayak masa-masa SMA masa-masa paling indah kan. Taunya kan kelas 10 semester 2 pandemi gitu kan. Aduh, ini indahnya di mana? Indahnya di mana? Indahnya lewat chattingan doang. Indahnya Zoom online doang, Google Meet. Iya, benar. Terus ya itu kelas 10 semester 2 tuh awal-awal pandemi sempet tuh ada kepikiran, OSIS nggak ya? Dulu kan pengen masuk Kopsis, namanya Koperasi Siswa tuh. Kan khusus buat anak-anak IPS. Cuman karena pandemi takut Kopsisnya nggak jalan kan. Emang bener ternyata Kopsis tuh nggak jalan. Kopsis tuh yang jualan-jualan itu ya, kan. Iya, bantu-bantu jualan. Terus ada yang ngincernya RAT-nya sih. Jadi ada gaji-gaji. Lumayan. Ujung-ujungnya cuan. Iya, cuan. Kan bisa ngelatih diri juga buat dagang. Kayak gitu bisnis kan. gitu ya. Bisnis dari biar jiwa-jiwa orang Padangnya keluar. Anjir, bener. Orang Padang tuh yang megang semua fotokopi. Bener. Sama baju-baju dan di pasar-pasar tuh. Iya, ya sih kalau mereka Padang, orang ngobrol, Padang. Ya iya, orang Padang semua. Pas ditanya ini dari mana Padang. Terus nanti tiba-tiba Ira nongol di Kopsis kayak gitu. Dari mana Padang, anjir, kita dikuasai Padang. Iya, orang-orang Padang. Dagang semua. Ya udah akhirnya kan ya pandemi, terus naiklah ke kelas 11. Kelas 11 tuh kan ada pemilihan tuh, awal-awalnya gak mau. Awalnya tuh ceritanya jadi sebelum pemilihan ketua OSIS tuh, sebelum pemilihan OSIS ada STJ ya, serah terima jabatan tiap ekskul. Jadi di situ aku nyalonin jadi ketua pramuka, Pradana namanya. Terus ada 3 calon kan. Nah, yang dipilih cuma 2. Pradana tuh ketua pramuka sama juru adat. Juru adat tuh kayak pemegang adatnya pramuka gitu, tapi di bawahnya Pradana. Terus akhirnya kan ketiga kan aku nggak masuk. Cuman ada ya kalah suara aja, terus akhirnya sedih, down. Nggak sedih juga sih, lebih ke apa ya, kan katanya kalau misalnya nggak lolos jadi Pradana naik ke OSIS kan. Ya udah akhirnya mau nggak mau aku daftar OSIS. Terus ya sebenarnya awalnya jadi terpaksa Ira tuh. Ya awal-awal terpaksa sih, jujur aja terpaksa. Sama orang tua juga nggak mau lah, cuman didukung penuh sama orang tua. Wakasek juga minta kan, coba masuk OSIS gitu. Ya udah akhirnya masuk nih. Terus juga kan waktu itu ada disclaimer kalau misalnya ada ekskul yang perwakilan dari ekskul nggak ada yang masuk OSIS atau MPK, ada lah ancaman kayak dibukukan ekskulnya gitu kan. Taunya nggak jadi gitu. Terus ya udah ancaman doang. Akhirnya ya udahlah masuk OSIS, coba ternyata ya beda lah OSIS SMA tuh sama SMP. Bener-bener kerasa kita tuh di SMA ya ntar tuh replika kita pas udah di masyarakat nanti gitu, banyak terjunnya gitu. Mungkin ya tingkat lebih lanjutnya ke BEM gitu kan, pas mahasiswa gitu, mahasiswa. Ya alhamdulillah pas seleksi kayak gitu aman-aman aja. Mungkin ya kendalanya karena capek, terus bagi tugas sama tugas sekolah gitu kan. Kayak kaget gitu gak sih? Ya, tapi ya jalanin aja lah. Harus siap sama pandemi juga kan waktu itu. Terus ya udah akhirnya coba sampai di mana kita harus kampanye dan udah ketemu nih sama paslon kita Ami tuh. Mulai kampanye, coba buat narik hati anak-anak Semanda Sivil sampai akhirnya di pemilihan ketua OSIS. Ya pas di situ ya tegang lah, terus tapi ya harus enjoy aja. Cuman padahal online ya. Ya online, cuman tegang ya. Gimana ya? Karena inilah penerus Semanda gitu, penerus pemimpin-pemimpin yang bakal gantiin Kak Kelas nanti. Beban juga gak sih? Iya, bebannya Pastilah, banyak. pasti maksudnya
wah ketua OSIS nih kayak gitu, ada beban tersendiri gitu. Iya benar juga sih kata Kak Klas juga kan, setiap sekolah tuh bakal dilihat dari ketua OSISnya siapa. Jadi baik buruknya sekolah tuh yang dicari tuh kebanyakan tuh ketua OSISnya dulu, siapa ini ketua OSISnya siapa, kok sekolahnya begini, ketua OSISnya bener enggak gitu kan. Itu kan jadi kayak aduh beban banget nih. Kayak yang takut gitu ya, takut. Jadi kadang ada pencitraan juga. Jujur aja ada pencitraan yang ya bisa dibilang Cikal tuh orang yang ya agak bangor dulu tuh, agak bangor. Cuman jarang ya, mandi. Ya enggak gitu. Ya jarang mandi bukan termasuk bangor. Itu lebih ke jorok. Iya kan Ira sekolah nggak mandi berarti. Iya denger seorang Cikal. Buat kalian yang belum tahu, ketua OSIS kalian itu jarang mandi guys. Bohong banget guys. Itu bener tahu, itu sumbernya terpercaya tahu. Siapa yang ngomong Mbak? Siapa nih? Aduh kacau yang ngasih tahu deh. Terus jadi selama ini prokernya gitu gimana? Alhamdulillah proker jalan. Kita tetap ada. Alhamdulillah juga kan biasanya pemilihan ketua OSIS kan serentak ya di Kota Cirebon tuh. Alhamdulillah SMA 2 pertama ngadain kayak seleksi, mulai dari seleksi terus kayak pemilihan ketua OSIS sampai pelantikan. Itu baru di Kota Cirebon baru resminya tuh udah ada ketua yang baru tuh SMA 2 dulu di Kota Cirebon. Baru SMA lain nyusul. Terus ya proker alhamdulillah kita bisa terlaksana. Kadang ada yang online kayak porak kan, bukan olahraga antar kelas kan. Ini gimana nih, kita biasanya kan kayak futsal, basket gitu-gitu kan. Gitu ya. Cuman kita alihin jadi game-game online kayak Mobile Legend gitu-gitu, PUBG waktu itu kan. Ya alhamdulillah lancar. Jadi e-sport ya? Iya e-sport bener. Terus ya dana alhamdulillah waktu itu dari sekolah ada aman. Terus juga ya buat kegiatan-kegiatan kayak donatur dari orang-orang lain. Terus kita berbagi. Dulu tuh nama kegiatannya sesama sedekah Semanda. Itu kita alhamdulillah berhasil lah ngadain kegiatan itu ke panti asuhan. Terus apalagi ya? Oh ada ini Baraya Bakat Karya Semanda, itu inovasi di angkatan kita. Jadi di lomba itu tuh ada perlombaan di mana kreasi-kreasi tentang seni. Basicnya seni anak-anak Semanda gitu. Jadi ntar dapat hadiah uang, piala, sertifikat. Terus online juga? Online. Sempat offline tuh ya kalau misalnya rapat sih. Rapat kalau misalnya sama guru-guru. Kadang tuh offline kita. Offline tetap ya. Tapi anak-anak OSISnya aja gitu ya? Iya. Yang ke sekolah. Ya paling kalau misalnya selama pandemi ini anak-anak Semanda Sivil yang ke sekolah tuh cuman yang ngumpulin tugas, ambil rapot gitu-gitu tuh. Sebenarnya mau dibilang nggak seru sih, nggak seru ya, maksudnya kurang seru. Kurang kayak lah. Iya nggak ada euforia yang misalnya lagi ada penontonnya gitu loh, teriak-teriak supporter gitu. Iya benar. Gak bisa nangis bareng langsung kan, nangisnya lewat Jimit kan kan bisa disiapin dulu, bisa direkam dulu kan, ntar dikirim. Terus pengaduan ini air dulu. Iya gitu. Kan nggak seru gitu. Jadi ya banyaklah susah beginilah senangnya. Jadi ketua OSIS online. Iya. Mungkin dirasain juga sama teman-teman yang lain. Sama yang lain. Ketua OSIS. Kalau jadi ketua OSIS gitu tuh digandrungi cewek-cewek gitu nggak sih? Aduh. Gimana ya? Ada ketua OSIS nih, ada kakak ketua OSIS gitu-gitu. Otomatis sih. Anjir. Sombong ya Anda. Cuman kirain itu tuh bakal kebayangin Ira bakal bilang enggak sih Mbak, biasa aja atau apa aja otomatis. Iya. Prevent. Itulah pasti lo otomatis kalau ketua OSIS tuh karena ya realitanya gitu. Karena ada unsur jabatan di belakang itu. Jadi ya orang tuh pada pengen, ya kebanyakan cewek-cewek yang ngerti lah ya, kan belajar juga dari mantan-mantan gimana mereka. Aduh ya Allah, maaf yang nonton ya mantan. Ya pokoknya ada yang lebay gitu gak sih? Lebay mah kayaknya udah SMA enggak ada. Enggak. Cuman kayak bocah SMP. Kadang ya gitulah, suka tiba-tiba nge-reply SG. Itu kan siapa gitu. Kadang kan adik kelas gitu kan. Ya kita harus jawab aja. Ya mungkin karena karakter juga sih, tergantung karakter orang-orang sih Mbak. Kan aku juga kan kayak friendly gitu termasuknya kata teman-teman. Cuman ya nggak tahu kalau misalnya ada yang baper gitu. Iya, tiba-tiba. Kan iya, Ira baik ke semua orang kayak gitu kan, tapi nanggepinnya beda kayak mungkin gitu. Ya emang harus banyak diperbaiki lah. Friendly-nya nggak boleh over gitu. Kalau jadi ketua OSIS tuh ini nggak sih? Misal ada
gampangan ke guru-gurunya. Misal ada tugas tuh atau sama aja gitu sama yang lain. Sama sih. Sama ada keistimewaan gitu loh. Ya kalau misalnya semua anak-anak mah sama objektif dari guru-guru tuh, nggak ada spesial-spesial. Yang penting ya itu sih beratnya jadi OSIS. Kalau misalnya kita nggak ngerjain tugas itu yang dipandang. Ini anak OSIS kok ngerjain tugas, kenapa gitu kan? Malah lebih digituin ya. Malah lebih dipandang lah, lebih kayak ya karena mereka udah ada label OSIS ataupun MPK, jadi ya lebih gampang dilihat dari guru-guru. Harus baik dong kelakuannya dong. Iya. emang gitu sih, jadi baik. Iya misalnya ada kesalahan dikit tuh maksudnya jadi malah di ini ketua OSIS kok gini. Komen. Iya jadi Ira harus berwibawa banget gitu dong di sekolah. Iya. Jalan gimana? Ya jalan biasa aja. Ya misalnya ada kelakuan minus Ira gitu loh. Misalnya ada di kantin apa pasti kan jadi omongan gitu gak sih? Ya dulu kan. Ya dulu aja pernah pengen gulat sama orang kan. Serius? Iya dulu pernah. Di sekolah? SMA. Iya di sekolah. Gara-gara wadon? Enggak bukan. Jadi ada enggak secupu itu ya. Kirain gara-gara wadon. Enggak. Gara-gara temen dipergokin ke kelas. Jadi kita yang ngebantu temen gitu. Dipergokin apa? Kayak ya temen mesum. Enggak gitu anjir. Ya yang bener Ira itu ceritanya tuh. Maksudnya kayak temen cowok dicegat lah sama kakak kelas gitu. Terus ya dianya dibawa ke kamar mandi gitulah. Oh, kayak ya, di pokoknya apa ada cerita gitu, sendiri kayak dilabrak gitulah. Dilabrak. Ya. Terus ya kita kan kayak anak IPS jiwa-jiwa barbar keluar. Iya kan, badut jadi kan. membela. Ya udah akhirnya di situ kayak pengen gue cuman alhamdulillah dipisahkan sama teman-teman. Terus Ira sadar Isun ketua OSIS gitu. Ya tiba-tiba udah sekarang kan udah gak bisa. Harus nahan-nahan aja sekarang. Nahan emosi segala macam ya. Banyak sih manfaatnya dari OSIS juga. Kayak gitu pasti kenal kan sama ketua OSIS SMA lain juga. Iya, sering insya ada Allah. ngumpul. Kok insya Allah sih? Enggak semuanya, enggak semuanya kenal. Iya, ada grupnya tapi enggak pernah ngumpul. Mungkin ya yang lain ngumpul tapi aku enggak diajak gitu. Ira ansos. Enggak juga. Jadi ya kadang bentrok sama kegiatan di sekolah. Super sibuk gitu kan. Ya Anda. Produktif aja Mbak dibagi. Jadi jarang ngumpul gitu. Iya, jarang tapi ngumpul. Kenal gitu beberapanya. Beberapa lah kayak ya SMA 6, SMA 1, sekolah-sekolah tetangga tuh tahu mereka siapa. Apa nih yang mau dibahas lagi nih OSIS nih? Paling ya ini lah buat OSIS-OSIS yang ada di SMA lain buat kedepannya kan sekarang pandemi udah agak kendor nih, udah mungkin diturunin PPKM-nya level 2 ya di kota Cirebon ini. Ya paling saran-saran aja sih buat kedepannya ya khususnya buat anak-anak OSIS, apalagi SMA 2 kan. Harus bisa bagi waktu lah yang pertama itu. Bisa bagi waktu antara waktu kita organisasi, waktu belajar sama waktu main. Kita juga butuh main. Jadi jangan organisasi terus. Main tuh perlu. Kita circle sama teman-teman kita yang ya mungkin yang tadinya sama-sama biasa kan. Jangan sampai lupa sama itu. Jangan sampai lupa kacang sama kulitnya gitu kan. Peribahasanya. Terus ya yang kedua harus bisa disiplin waktu. Ya harus bisa ngatur waktu lah, gimana caranya memanage waktu. Di situ kan kita di OSIS MPK kan belajar banyak tuh di situ. Manage waktu, terus melatih diri dari emosi-emosi. Kadang sama ya yang ngedadak gitu kan. Kadang kan OSIS suka ada tugas dadakan gitu misalnya. Ini siap ya, ada ini kita harus siap gitu kan. Padahal besoknya mau ujian segala macam, kita harus izin lagi. Susulan lagi gitu kan. Jadi ya harus siap lah dengan hal-hal yang bakal kita rasain lah ntar di kemudian hari. Jadi efeknya mungkin sekarang capek, stres sampai nge-story gitu kan, lagu-lagu galau di background hitam. Kira banget ya. Terus ya gitulah. Ya ntar kerasa banget lah di masyarakat. Iya, sama ya itu di dunia perkuliahan gitu kan, nanti kayak kepake kan. Kepake banget. Oh iya berarti waktu itu tuh digembleng kayak gini tuh biar kayak gini kayak gitu. Biasanya efeknya nanti bertahun-tahun kemudian baru kerasanya gitu kan. Gitu. Emang capek banget ya jadi anggota OSIS gitu. Aduh, gimana ya? Coba Ceritakan. ceritakan. Gak usah ditutup-tutupin. Capek pasti realitanya capek. Tapi ya tergantung orang sih Mbak. Kalau ada yang pengalaman mungkin SMP-nya dulu pengalaman OSIS, jadi ya mereka tahulah dasarnya ntar OSIS bakal gimana.
ya kalau misalnya nggak ada pengalaman sama sekali, apalagi yang baru nih organisasi, bakalan ya pertama kayak kaget gitu, culture shock lah misalnya. Kok gini? Kayak kaget gitu lah. Terus ya kalau pribadi mah saya sendiri lebih ke arah capek tapi ya seru, bakal tahu lah konsekuensinya bakal gini nih. Soalnya ya mau gimana juga kita bakal ngadapin ini semua. Apalagi kan di belakang itu Cikal juga eskul juga kayak futsal, silat sama pramuka kan. Ya harus bisa bagi waktu ya, walaupun kadang tiga eskul ini jarang ikut, lebih ke OSIS. Ya ini paling dimusuhin. Iya, gitu asli. Serius? Iya sama teman futsal apalagi gitu kan. Iya, kayak nggak jarang datang gitu nggak sih? Iya, jadi bukan dimusuhin sih, bahasanya lebih ke udah lah kalau Ira OSIS bae gitu. OSIS terus. Iya, OSIS terus. Ya nggak sih, jadi ya gitu kayak yang sulit aja kalau ikut ekskul lain sama anggota OSIS. Padahal juga. pengen, cuman ya kadang itu dibalik itu kan OSIS lebih kadang infonya lebih duluan gitu kan, harus ke sekolah lah, harus kita dapat panggilan ini itu. Cuman ya kalau di luar itu, kalau misalnya udah nggak sibuk, udah free, ya bisa kita buat main futsal bareng, buat olahraga bareng gitu-gitu. Iya, terus nggak ada kegiatan futsalnya. Iya, ya Allah. Pas OSISnya ini futsalnya juga nggak ada kegiatan. Iya, pandemi. Ya dibagi waktu ya, belajar, bagi organisasi waktu. Dan pacaran kan. Aduh, enggak pacaran dulu. Emang kenapa sih? Aduh, udahlah itu masa lalu. Kok masa lalu? Terakhir kelas 11. Kelas bulan April kemarin terakhir. Udah putus. Udah. Kenapa putus? Cari lagi lah yang baru lah. Aduh, gak mau. Ntar dulu. Apa menguras ini? Iya, menguras segalanya. Waktu, tenaga, duit. Iya, cuman ya alhamdulillah ya sama mantan-mantan masih berkomunikasi dengan baik. Itu tuh mantan-mantanmu banyak ya, Pak? 2, ada 10 gitu sih ngebayangin. Kan mantan 2. Cuma 2 aja. Dan di satu sekolah yang sama. Enggak, dia yang satu sekolah tetangga, yang satu luar kota. Luar kota. Kirain satu masih SMP gitu. Enggak, ya Allah, enggak sama. Bukan om-om teh. Atau enggak sama anak kuliahan gitu sama tante. Aduh, belum siap. Apalagi sekarang ya udah kelas 12 kan. Ada ujian gak sih? Ujian? UN gitu. UN dari tahun kemarin tuh gak ada UN. Tahun ini tuh wacananya gimana? Lebih ke USBN gitu-gitu sih, kayak ujian sekolah. Ujian sekolah aja. Paling ya bakal padat bangetnya 2022 sih. Emang biasa gitu sih. Kalau tahun ini lebih ke arah selesai dulu semester 5 kan. Semester 5 kita nyelesain buat ijazah rapot, terus sama ya itulah masalah buku tahunan segala macem. Ngurusin juga ya ketua OSIS ya buku tahunan gitu. Ya bareng-bareng lah sama teman-teman yang lain juga. Buku tahunan. Buku tahunannya nggak seru dong, dulu kan foto-foto gitu di mana ada tema-tema apa tetap kayak gitu nggak lagi pandemi gini? Kalau mungkin sekarang mah bisa foto di mana-mana ya, deh. Insyaallah udah mulai ini ya. Udah mulai longgar. Apalagi Cikal? Ya paling buat teman-teman yang seangkatan lah kelas 12 se-Indonesia lah, udahlah SMA se-Indonesia. Mulai dari sekarang siapin lah apa yang perlu disiapkan. Kayak misalnya yang kan banyak tuh yang mungkin ke arah kuliah ataupun sekolah dinas ataupun pengen langsung kerja gitu kan. Ya pokoknya yang pertama siapin health mental gitu kan. Kita harus siap mental, bakal gimana ke depan kan kita nggak tahu. Terus fisik juga, kita harus jaga fisik. Pokoknya jaga kesehatan paling utama sekarang mah. Jangan lupa juga ibadah dikuatkan. Yang pertama ibadah sama doa restu orang tua sih. Benar banget itu. Terus ya kalau yang pacaran gitu-gitu ya mungkin bisa diputusin dulu. Bukan. Kontrak itu mah ya Allah. Diputusin dulu. Nanti kelar kelas 12 ya kelar baru dijadian lagi. Aduh. Jahat nih Cikal nih. Enggak. Kayak ya maksudnya jangan bucin banget lah. Ya harus pikir masa depan juga kan. Ntar juga kan kita bakal nemu yang lebih baik mungkin ya. Terus juga ya pokoknya main-main yang mungkin kayak sering nongkrong segala macem bisa lah diselingin sama belajar juga, kayak nongkinya sambil belajar lah, enak juga kan, kayak nongkinya tetap dapat, ngobrol-ngobrol sama temen dapat, terus materi pelajaran juga kita kan bisa dapat. Kalau misalnya pengen lebih keras lagi, pengen lebih padat lagi jadwal belajarnya, ya nggak usah nongki, udah di rumah ataupun les aja. Cuman kan Cikal bukan orang yang kayak gitu, yang kayak
belajar terus nggak bisa. Iya. Lebih ke arah banyak harus ada refreshingnya di balik itu tuh. Iya harus seimbang lah ya. Harus seimbang. balance. Kalau misalnya belajar terus stres. Iya lah Iya. pusing nanti ngobrol sama tembok. Iya. Ngobrol dengerin musik ya sampai Iya nangis harus sendiri ntar. diseling kan otak kiri otak kanan Iya. juga. Bener. Ya sama pacaran juga nggak apa-apa. Ayo pacaran. Ya Allah. Gak mau salam jomblo. Oh kita berseberangan. Iya berseberangan kita jomblo. Kira aja. dukung siapa Beb? Jomblo aja Mas. Di Ya anjir. bener Mas. Jomblo Mas. Yang 2 lawan 1. Gak apa-apa pacaran dikit-dikit, gak usah bucin-bucin banget lah ya. Aduh. Karena nanti kalau ditinggalin tuh gak sedih-sedih banget gitu. Mau Ya apa sih gitu? aduh. Udah ntar dikat aja Beb. Beb. Banyak yang dikat. Isinya cut-cut semua. Cikal makasih lo udah Iya, mampir-mampir sama-sama, ngobrol di Mbak. Ngopi Pasti. Semoga nanti ketua OSIS berikutnya lebih baik lagi Amin gitu ya Allah kan. amin. Terus Cikal juga masuk ke universitas yang dipengen. Amin nih. ya Allah amin amin Coba banget. dapet cewek. Aduh amin juga tapi ntar aja itu ya. Amin ya. Mandinya diseringin. Ya. Sama biar izin kemana-mananya dibolehin Iya terus. amin. Ntar kita ya main-main ya yang jauh ngecamp Siap. gitu. Ntar insya Allah tanggal 15 Mau kemana? mau ke Cermai. Gitu rumah. Insya Allah. Sama Isal dong. Emang tanggal 15 Mas? Mau bulan depan. Tuh, Ya sama bareng. teman-teman lah ntar. Sama teman-teman Insya barangkali Allah. ketemu nanti kali. Ya ntar ya minta makan aja. Kalau Kenapa minta makan bang? ntar ketemu di atas. Minta ya. duit lah, duitnya aja mentahan. Makasih sukses ke depannya, Amin, ya sehat Allah, selalu. amin, iya. Sekian episode Ngopi Pasti Fatek Podcast kali ini, kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Jiro Lupat Ngopi Pasti Fatek Podcast. Wuhu.